Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan tema mendalami ilmu nahwu melalui video. Pada episode yang ke-13 ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang alamatun nasbi, ciri-ciri i'rab nasab. Terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada video sebelumnya, video yang ke-12 telah dibahas bahwa i'rab nasab mempunyai 5 ciri tanda baca di akhir. Pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah kasrah, yang keempat adalah ya, dan yang kelima adalah hadfun nuni, terbuangnya huruf nun. Adapun fathah ini adalah merupakan ciri asli dari i'rab nasab, sedangkan alif, kasrah, ya, dan hadfun nun adalah merupakan pengganti niyabatan anil fathah sebagai pengganti dari fathah. Dan inilah yang akan kita bahas pada video yang ke-13 ini, yaitu ciri i'rab nasab selain fathah atau yang menggantikan fathah, yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Kita mulai dari alif. Wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan linnasbi, ia menjadi ciri i'rab nasab pengganti dari fathah fil asma'il khamsati, pada asmaul khamsah, hanya pada satu tempat, yaitu pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah abun, akhun, hamun, fudhu, ya. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya kemarin. Jadi apabila salah satu dari 5 ini, dari abun, akhun, hamun, fudhu, menjabat sebagai i'rab nasab, maka ciri nasabnya yaitu dengan alif. Artinya ditambah alif, ya, setelah abun ditambah alif, dan otomatis harokatnya berubah menyesuaikan dengan alif, ya. Karena alif identik dengan harokat fathah, ya, sebagaimana di ilmu tajwid mat tabi'i, apabila setelah fathah ada alif, maka itulah mat tabi'i. Jadi fathah pasangannya dengan alif. Contohnya di sini, ra'aitu abaka, saya telah melihat bapakmu, atau darabtu akhoka, saya telah memukul saudaramu. Jadi lafaz aba di sini asalnya abun, ya, karena dia menjabat sebagai i'rab nasab, maka ditambah alif menjadi abaka. Begitu juga dengan kalimat akhoka, asalnya adalah akhun, ya. Jadi inilah i'rab nasab dengan ciri alif. Berikut kita perhatikan contoh, ya, cara mengi'rab kalimat dengan ciri i'rab nasab. Ciri nasabnya adalah alif, ya. Seperti ra'aitu abaka, maaf, ra'aitu hamaka, saya telah melihat pamanmu. Wa i'rabu, adapun i'rabnya, ra'aitu, lafaz ra'aitu fi'lun madin adalah fi'il madhi, mabniun ala sukuni, ya, mabni sukun, litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin, karena bertemu dhamir rafa' mutaharik. Jadi ini asalnya ro'a, ya, cuman karena ketemu tu maka dibaca ro'ai, karena dia ketemu tu. Adapun adapun ta di kalimat ra'aitu dhamirun barizun muttasilun, dia adalah dhamir baris muttasil. Jadi tu di sini adalah kata ganti, dhamir adalah kata ganti, barizun ia nampak, ya, tulisannya jelas dibaca tu, muttasilun bersambung dengan lafaz ra'a, mabniun ala dhammi, ia mabni dhamma. Jadi tidak boleh dibaca ra'aita, ra'aiti, tapi harus ra'aitu, ya. Bidhammi fi mahalli raf'in, dia berada di mahal rafa', ya, karena mahal rafa' fa'ilun sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ra'aitu, saya telah melihat. Hama, adapun lafaz hama maf'ulun bihi adalah maf'ul bi mansubun, menjabat sebagai i'rab nasab. Wa alamatun nasbihi, adapun ciri nasabnya al alifu adalah alif, niyabatan anil fathati. Jadi lihat garis bawah, niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk bagian dari asmaul khamsah. Inilah cara mengi'rab kalimat dengan ciri nasab alif. Kemudian wa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan linnasbi, ia menjadi ciri i'rab nasab niyabatan anil fathah fi jam'il muannats salim, pada isim jamak muannats salim. Kemarin dijelaskan isim jamak muannats salim adalah kalimat isim yang berubah dari bentuk mufradnya dengan ditambah, perubahannya yaitu ditambah alif dan ta. Jadi asalnya muslimatun,
Tak marbutohnya dibuang, baru ditambah alif dengan tak muslimatun atau as-samawatu. Maka apabila muslimat dengan as-samawat ini menjabat sebagai i'rab nasab, maka terakhirnya harus dibaca i, dibaca kasroh. Wa amal kasroh itu di sini ya. Contohnya ra'aitul muslimati. Tidak boleh muslimata, tidak boleh muslimatu. Atau khalaqallahu samawati. Jadi wajib, tidak boleh samawata atau samawatu. Ra'aitul muslimati, saya telah melihat para muslimah. Khalaqallahu samawati, Allah telah menciptakan beberapa langit. Jadi kalau kita mengi'rab al-muslimati maf'ulun bih. Al-muslimat adalah maf'ul bih, mansubun ia dinasabkan, wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun fi akhiri, ciri nasabnya adalah kasrah dhahir, li'annahu min jam'il muannats salim, karena dia termasuk bagian dari jamak muannas salim. Selanjutnya wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ia menjadi ciri i'rab nasab niyabatan anil fathah, pengganti dari fathah, yaitu pada dua tempat. Fit tasniyati, pertama adalah pada isim tasniyah, isim yang artinya ganda, double, wal jam'i, dan juga jamak mudzakkar salim. Kita perhatikan dua contoh ini, tulisannya sama persis, yang membedakan hanya harokatnya ya. Ra'aitul muslimaini sama ra'aitul muslimina. Jadi dua-duanya ini ciri nasabnya, dua-duanya ini adalah menjabat sebagai i'rab nasab, sebagai objek, dan ciri nasabnya adalah yaitu adanya ya sebelum non atau setelah mim ya. Pertama dibaca muslimaini, dua orang, yang bawa muslimina, para orang, beberapa orang, artinya lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan cara membedakan isim tasniyah dengan isim jamak mudzakkar salim, yaitu pada harokatnya ya, apabila dia sama-sama menjabat sebagai i'rab nasab. Ra'aitul muslimaini, saya telah melihat dua orang Islam. Cara mengirobnya al-muslimaini, adapun lafaz al-muslimaini maf'ulun bih adalah maf'ul bih mansubun ia dinasabkan, wa alamatu nasbihil ya'u. Adapun ciri nasabnya adalah ya niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu musannan, karena dia adalah isim tasniyah, atau li'annahu min jam'il mudzakkar salim, karena dia termasuk isim jamak mudzakkar salim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ciri i'rab nasab yang terakhir adalah hadzfun noni, terbuangnya huruf non. Di mana ya? Wa amma hadzfun noni, adapun terbuangnya huruf non, fayakunu alamatan lin nasbi, dia menjadi ciri i'rab nasab fil af'alil khamsati, pada af'alul khamsah. Jadi non, terbuangnya huruf non menjadi ciri i'rab nasab pada af'alul khamsah, fi'il yang 5. Allati raf'uha bi sabatin non, di mana af'alul khamsah ini ciri rafa'nya adalah dengan adanya non di akhir. Contohnya di sini lan tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh kebaikan. Jadi asalnya tanaluna ya, tanaluna, karena dia termasuk bagian dari af'alul khamsah. Cuman karena ada lan, maka dia harus nasab. Nah, nasabnya dibuang non, maka menjadi lan tanalu. Af'alul khamsah adalah wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi apabila lan masuk di salah satu dari 5 ini, maka nonnya harus dibuang, karena lan ini adalah merupakan amil yang merubah kalimat dari rafa menjadi nasab. Seperti lan masuk di kalimat yaf'alani. Yaf'alani, dua lelaki bekerja, maka ditambah lan menjadi lai yaf'ala, dua lelaki tidak akan bekerja. Taf'alani lan taf'ala, yaf'aluna lan lai yaf'alu, taf'aluna lan taf'alu, taf'alina lan taf'ali. Begitulah seterusnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembahasan tentang i'rab nasab telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada video selanjutnya, video yang ke-14, insyaallah kita akan memasuki pembahasan i'rab khafat, i'rab yang ketiga atau disebut i'rab jar. Baik itu definisi ataupun ciri-cirinya insyaallah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang serta kesehatan kepada kita semua, dan semoga kita bisa istiqomah untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, yaitu dalam rangka menjalankan salah satu perintah Rasulullah SAW, ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas. Pelajarilah bahasa Arab serta ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah, atau bisa melalui email yang ada di deskripsi arjunafamily9@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.